menuhankan Muhammad. Ya iya, makanya aku akan membantah klaim ketuhananmu terhadap Yesus. Ketika Yesus Ketuhanan maksudnya gimana sih? ini waktuku, betul. Iya, menuhankan dulu. Coba definisikan menuhankan. Oke, Edis tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian baru. Ya. Oke, jadi aku bisa katakan Edis mentuhankan perjanjian baru. Mentuhankan dalam pengertian di dalam perjanjian baru itu Yesus. Bukan, aku nggak berbicara tentang eksistensi atau sosok Yesus. Iya, perjanjian baru itu berbicara mengenai kepatuhan dan ketundukan kepada Yesus. Sabar dulu. Edis tunduk dan patuh terhadap perintah perjanjian baru. Ya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Dalam pengertian perjanjian baru itu berbicara Yesus. Jangan kemana-mana. Aku gunain standar yang sama. Sekali lagi, Edis tunduk dan patuh terhadap perintah perjanjian baru. Perintah Yesus, ya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Yesus, ya. Loh, Edis mentuhankan perjanjian baru. Ya, perjanjian baru itu kan berbicara tentang Yesus, ya. Objeknya perjanjian baru. Ya, Yesus di situ, ya. Oke, objeknya perjanjian baru, bukan Yesus. Perjanjian baru di situ maksudnya kertas, buku. Perjanjian baru, tulisan-tulisan. Apa perjanjian baru itu? Yang Edis taati. Iya, apa perjanjian baru itu? Perjanjian baru, 27 kitab Edis. Buku. Iya. Iya, esensinya apa itu? Esensinya isi-isi daripada. Iya, apa? Tentang apa itu? Contoh tentang perintah kepada Allah, jangan membunuh, ajaran kasih. Yeah. Edis taat perintah itu. Yeah. Perjanjian baru. Edis mentuhankan perjanjian baru. Mentuhankan perintah-perintah atau firman Tuhan di dalamnya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Perjanjian baru di situ dalam perjanjian Edis baru. Jawab, buku. aku pakai standar yang sama. Edis mentuhankan perjanjian baru ketika dikatakan Edis taat perintah perjanjian baru. Oh iya. Oke, Edis mentuhankan perjanjian baru. Terus? Terus? Teman-teman, ini terrecord ya. Ini gak apa-apa, terus. Oke. Jadi selama ini Edis juga mentuhankan perjanjian baru, betul? Terus? Oke. Edis, Paulus menulis setidaknya 14 surat. Edis mentaati perintah atau aturan surat. Paulus nggak ada perintah di situ. Paulus tidak memerintah. Oke. Paulus menulis 14 surat. Edis mengikuti surat-surat yang ditulis Paulus. Iya, kalau Paulus itu tidak mengajurkan mengikuti Yesus, saya nggak ikuti. Oke, aku nggak tanya objek lain. Paulus menulis menurut para scholar setidaknya 14 surat, betul? Oke. Di dalam tulisan-tulisan Paulus ada berbicara tentang Yesus dan hikmat-hikmat. Edis taat dan mentaati perintah surat ya, Paulus. Karena datang dari Yesus, ya. Oke. Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Karena itu berbicara tentang Yesus, saya jawab ya. Oke, Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Terus. Nah, kan? Terus. Jadi teman-teman ada dua kesaksian. Edis mempertuhankan perjanjian baru dan Edis mentuhankan karya Paulus, betul? Karya Paulus. Iya, 14 karya surat Paulus tentang apa? Paulus, kan? Surat-surat Paulus tentang apa? Apakah dia mengajak untuk taat kepada Yesus atau tidak? Jadi gini teman-teman, ketika Edis mencoba memframing bahwa Islam mentuhankan Nabi Muhammad, Edis harus sadar dan harus menerima fakta. Edis akan dibalikkan ke suatu kesimpulan yang rancu. Mirroringnya, Edis bakal kena. Edis selama ini mentuhankan perjanjian baru dan Paulus Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Ini bobok Edis. Jadi teman-teman di bawah, Kalian ternyata Paulus juga mengaku sebagai Bapak Yahweh. Nandar udah ikut-ikutan ini. Nandar udah ikut-ikutan. Waktu habis. Waktu habis ya. Waktu habis ya. Yuk. Bentar, ini kurang berapa sesi lagi? Berapa sesi lagi, Des? Kita lanjut aja. Nanti kalau sudah waktunya nanti saya kasih tahu. Oke. Baik. Waktu dimulai, narasi baik. Dimulai juga. Baik. Golian, kamu jangan sembunyi-sembunyi. Oke, baik. Menurut Al-Quran, kalau seseorang taat, patuh,
tunduk, mengikuti hawa nafsunya. Dia menuhankan siapa? Hawa nafsu. Menuhankan hawa nafsu. Kalau seseorang muslim taat, patuh, tahluk, tunduk kepada Muhammad, berarti menuhankan siapa? Kalau Nabi Muhammad Jawab singkat. Orang yang patuh, taat, tahluk, tunduk kepada hawa nafsunya berarti menuhankan siapa? Mengilahkan, di situ bahasanya ilah. Mengilahkan siapa? Mengilahkan hawa nafsu. Oke, berarti umat muslim berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Kita Umat muslim berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? kita taat perintah Nabi Muhammad. Iya, berbuat seperti itu. Berarti mengilahkan nggak itu menurut Al-Quran? Kita mengilahkan Tuhan kita. Ya, wah. Coba, kepada siapa umat muslim sami'na wa ta'na? Kami mendengar dan kami taat. Kepada siapa? Utiullah wa uti Rasul. Ini kayak gini lah. Inilah orang Islam nih kayak gini. Kayak gini orang Islam. Makanya udahlah, Goldian Sudahlah ya. Apalagi yang mau kita lanjutkan? Apalagi yang mau kita lanjutkan? Coba ya. Ketika kamu berbicara, dengar dulu. Ketika kamu berbicara mengenai perjanjian baru, ketika kamu berbicara mengenai Paulus, semua isi perjanjian baru, semua surat-surat Paulus itu berbicara mengenai sebuah otoritas. Siapa otoritas itu? Yaitu Yesus dan Bapa di sorga. Makanya kami menuhankan Yesus, menuhankan Bapa di sorga, menuhankan Roh Kudus. Loh, memang iya kami akui itu. Berarti ada 3 Tuhanmu. Ada 3 otoritas. Ada 3 otoritas di dalam kekristenan itu. Bapa, firman-Nya, dan Roh Kudusnya. 3-nya itu ada berapa? 3 juga. Ya 3 lah gimana? Berarti Tuhanmu ada berapa? Nah, sekarang yang jadi masalah, kenapa kalian itu berbelit-belit ketika saya bertanya? Sekarang, Muhammad sebagai Rob, betul nggak? Sebagai junjungan pemimpin. Sebagai Rob. Oke, Allah sebagai Rob, betul nggak? Robbul Alamin. Berarti ada berapa Rob di situ? Ada berapa Rob di situ? Rob dalam artian apa? Udahlah, mencret lah kau lah, udahlah. Udahlah, Goldian. Sebenarnya nggak usah lah kita ini berbelat-belit. Di dalam agama Kristen, sebentar dulu. Di dalam agama Kristen, otoritas itu Bapa di surga. Oke? Nah, Bapa di surga ini punya yang namanya firman. Firmannya itu datang ke dunia. Nah, apakah firmannya itu bukan otoritas juga? Ya otoritas juga, sesuatu yang harus dipatuhi. Masa Anda patuh sama Bapa tapi nggak patuh sama firman? Ini nggak masuk akal. Oke lah, saya patuh sama Bapak, tapi saya nggak patuh sama Roh Kudusnya. Kepada siapa? Ya, itu nggak masuk akal. Edis berdoa kepada siapa? Kau nggak usah lari kemana-mana. Sekarang begini, intinya Goldian, kita sudah jelas kepada satu kesimpulan bahwasanya, bentar, ada verifikasi. Aduh. Nah, ketika kalian Terima kasih. Ketika kalian ini berbicara tentang Muhammad, kalian itu berbicara mengenai bagaimana kalian harus patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad. Karena mengikuti Muhammad itu sejatinya itu sama saja dengan mengikuti Allah. Sama di dalam iman kami, menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, itu sejatinya menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhannya. Berdoa kepada siapa? Ini kan lari kemana-mana kan? Lari kemana-mana. Nah, apakah Yesus punya otoritas? Iya, makanya kami berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Bapa di surga. Karena baik Roh Kudus, baik Yesus, baik Bapa di surga memiliki otoritas, memiliki kuasa. Nah, yang salah ini begini Goldian, yang salah ini begini. Kalian ini menuhankan Tuhannya orang Quraisy. Gitu loh. Kalian sok-sok mau nyalah-nyalain. Kalian ini mau nyalah-nyalain orang Kristen, terus kalian ingin mempromosikan Tuhan negeri Arab. Jadi nggak nyambung. Udahlah Goldian. Waktu habis. Intinya kita di sini sudah sampai kepada satu mufakat. Artinya sudah selesai. Nggak ada Edis. Belum. Gimana sih tadi kok belum mufakat apa lagi? Bukan aku.
Edis kan katanya mau fair, betul. Hmm. Ya ini giliran Ya, interogasi. waktu. Enggak, kita berbelit-belit udahan. Udah selesai. Tadi kan pertama Edis. Belum Dis. Kamu sudah berbelit-belit. Oke, Edis kan tadi pertama Edis. Moderator Dis, hormati Dis. Belum Muhammad Dis. Rob atau tidak? Edis katanya. Oke, ini Golian nih, bagian Golian ini. Perjanjian di awal gimana? Ya, silakan silakan. Golian. Oke. Jangan berbelit-belit lagi. Ayo, berbicara mengenai menuhankan Muhammad. Ini bagian Golian. Nah, Ini bagian Golian, saya mulai lagi ya. Tolong kondusif ya. silakan. Silakan Golian. Oke, thank you moderator. Teman-teman, kita mendapatkan konklusi bahwa buku-buku ini, perintah-perintah Paulus itu juga dijadikan Tuhan oleh Edis. Itu direkam teman-teman, kabarkan, sebarkan, posting ulang, like, subscribe. Jadi Edis, maaf kata, framing murahan tentang Islam mentuhankan Nabi Muhammad itu balik ke kamu sendiri. Berujung apa? Berujung perjanjian baru jadi Tuhan bagimu. Sama seperti aku kasih contoh Edis, ketika di Indonesia disebut ada Presiden Jokowi, di UI Presmanya ada Melkisedek Guang, maka ada berapa presiden? Di UGM siapa ya? Atiatul Mutadir. Apakah ada 3 presiden? Iya, tapi 3 presiden itu memiliki otoritas yang sama atau tidak? Berbeda. Otoritas Prabowo itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Tetapi otoritas Presiden mahasiswa UI kepada mahasiswa UI dan lain sebagainya. otoritas Jadi, Muhammad sama Allah sama nggak? beda. Oke. Bedanya di mana? Ini bagian Golian. Bagian Bedanya Golian di ini. mana? Saya tanya dulu. Iya, di pause dulu tolong. Oke. Edis, sekarang aku merujuk kepada hal yang masih ada korelasinya dengan pentuhan. Enggak, saya mau tanya dulu, apa bedanya otoritas yang dimiliki Muhammad dengan otoritas yang dimiliki Allah? Ini waktu Golian yang interogasi. Udah Silakan. 2 orang nih. Mereka Ini sudah aku bersatu moderator. padu, teman-teman. Ayo, silakan. Oh, bukan, aku cuma Edis terkondusif. berdoa kepada siapa? Edis berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Yesus boleh, berdoa kepada Bapa di surga boleh, berdoa kepada Roh Kudus boleh, karena sejatinya Roh Oke. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Oh, itu satu. Berdoa kepada Kita ngomongin berdoa apa menuhankan? Oke, berdoa ketika Yesus kamu anggap Tuhan, kamu akan berdoa kepada Tuhan enggak? Anggap Tuhan tuh apa sih maksudnya? Oke, you menganggap Yesus Tuhan, betul? Menganggap Tuhan tuh maksudnya apa? You mengklaim Yesus Tuhan. Maksudnya Yesus Tuhan tuh apa? Loh, kok tanya sama aku? Tadi sesuai dengan definisi. Saya aja percaya setan itu Tuhan, gimana? Oke. Saya juga percaya setan itu Tuhan. Tuhan kalian gimana? Kok Oke, ada saja nih? giliran. Saya juga menganggap setan itu juga Tuhan. Ya, Tuhannya oke, kalian. giliranku. Edis, Gimana? Giliranku. Edis. Enggak, masalahnya bahasa-bahasa kalian itu Ya, kalau Edis, enggak giliranmu. kalau enggak bisa Oke, kalian ya. bahkan kalian enggak memahami apa yang kalian pertanyakan. Moderator. Ya. Jangan ditimpa, suaraku kalah. Enggak pakai sound kan? Yes. Jadi teman-teman, pada intinya Edis tadi menegaskan bahwa dia berdoa kepada 3 pribadi. Ada 3 Allah yang dia tuhankan, 3 Theos yang dia tuhankan, yakni Bapa di sorga, betul? Yesus juga betul? Roh Kudus juga betul? 3-nya berbeda, betul? Berbeda dalam pengertian apa? Berbeda dalam pengertian pribadi. Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, betul? Lalu ada 3 Tuhan tidak? Kalau dalam pengertian Tuhannya orang Islam bukan. Kalau dalam pengertianmu ada berapa 3 Tuhan? Tuhan itu maksudnya Tuhan. Oke. Ada berapa 3 Tuhan? 3 Tuhan Ada di berapa situ. Tuhan? 3 Tuhan. 3 Tuhan. 3 atau 1? 3. Oh, Iya. Kamu aja robmu 2 aja kamu kok kejang-kejang gimana sih? Robmu aja 2 kamu kejang-kejang. Ini masih waktu Golian, lambaikan Dis. tangan ke kamera dan bilang Tuhan Edis ada 3. Ayo. Apa? Udah, Tuhanmu ada 3, betul? nggak masalah. Oh, oke, Nggak masalah ya. 3 memang Oke, 3. lambaikan ke tangan ke kamera. Terus, Tuhan Edis ada 3 ternyata, nggak masalah. terus. Teman-teman, share
Sekali lagi Tuhan Yesus ada tiga. Ya, terus? Oke, Tuhan Yesus ada tiga. Jadi para pemuda edis yang ada di bawah, jangan harap konsep keimanan kalian itu sama dengan Edis. Karena Edis itu kasih deklarasi bahwa dirinya itu penganut Triteos, ajaran-ajaran bijak yang percaya ada tiga Tuhan. Kita lambek. Ya, silakan lanjut. Ada tiga. Oke, Waktu habis. Mohon maaf. Goldian, waktu habis. Oke, baik. makasih Baik. moderator, makasih Edis. Siap. Mau lari? Lo enggak, ini waktu, silakan. Oke. Baik. Pertanyaan Oke. bagus. Gini, masalahnya kita itu jangan berbelat-belit, ya. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti ada berapa di situ Tuhannya? Tiga. Tiga. Sekarang saya tanya, Muhammad Rob nggak? Kamu jangan berbelit-belit. Muhammad Rob atau enggak? Rob apa dulu? Udahlah, kau berbelit-belit. Udah. Kalau kau masih berbelit-belit, kita selesai. Saya tutup diskusinya. Sekarang saya tanya, Muhammad itu Rob atau tidak? Pemimpin. Kalau Rob atau tidak? Jawab Rob atau tidak dia? Artinya pemimpin ya. Udah. Kita selesai diskusinya. Kita nggak usah diskusi lagi. Jadi kamu itu intinya Muhammad Robmu, Allah Robmu. Berarti berapa Robmu? Robul Alamin ada satu. Robmu ada berapa? Robmu ada berapa? Rob yang saya sembah. Aduh, udah berbelit-belit kamu ini. Nih, saya puterin ya. Saya puterin videonya temanmu sendiri nih. Ya biar Kamu katakan ini temanmu sesat ini. Ya, udah kamu katakan aja temanmu ini sesat biar selesai. Kita ngapain sih diskusi berbelit-belit? Saya untuk menghakimi Masalahnya di mana? Kalau ada tiga Rob itu masalahnya di mana? Sedangkan Robmu aja ada dua aja kok kamu nggak masalah kok, gimana sih? Masalahnya tiga-tiganya adalah Tuhan yang benar. Tiga-tiganya adalah Rob yang benar, bukan Tuhan, bukan Robnya orang Arab. Saya mengatakan bahwa Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, ada tiga di situ Tuhan dan ketiganya Tuhan yang benar. Kamu Muslim, Muhammad Rob, Allah Rob, dan dua-duanya Rob yang nggak benar. Di mana masalahnya? Nih, dengerin ini pengakuan temanmu ini. Dia nggak berbelit. Daman ini saya nanya dia nggak berbelit nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Sekarang saya tanya ke Radaman, apakah Nabi Muhammad itu Rob? Rob. Tuh, ditanya, apakah Muhammad itu Rob? Rob, kata Daman. Udahlah, udah selesai. Udah selesai. Sekarang saya tanya, ini terakhir. Ini kita nggak usah lagi diskusi. Saya nggak mau diskusi kalian berbelit-belit kalian. Sekarang nggak usah berbelit-belit. Ayo jujur ya, jujur. Saya nggak mau jujur berbelit-belit kayak kalian. Kalian nanya, Yesus Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, ya. Bapa di surga Tuhan, ya. Tiganya Tuhan, iya. Berarti ada tiga, iya. Dan tiga-tiganya Tuhan yang benar. Karena baik, karena Roh Kudus dan Yesus datang daripada Bapa. Tuhan yang datang daripada Bapa. Makanya Tuhan yang benar juga. Nah sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad Rob nggak? Pemimpin. Rob atau tidak? Dijawab yes or no. Rob atau tidak? Kalau artinya pemimpin umat Islam, ya. Aduh. Muhammad Rob atau tidak? Kalau artinya pemimpin umat Islam, ya. Berarti Rob ya? Kalau artinya pemimpin umat Islam. Oke, Rob. Allah Rob atau tidak? Kalau Allah diartikan Robbul Alamin. Oke, Rob. Berarti berapa di sini Rob di sini? Ada berapa Rob di sini? Rob dalam Aduh, udah selesai. Udah, kita nggak usah lagi diskusi karena kalian nggak mampu jujur, nggak mampu berhitung. Udah selesai. Udah, nggak usah lagi ngapain. Udah selesai kita diskusinya. Sudah cukup. Nanti kalau diulang pun akan gitu-gitu lagi. Ya. Intinya, apa yang kami percayai ketika dibalikkan kepada kalian gelagapan. Kamu juga kan?
Udah selesai, waktu Ya, sudah aku selesai, makasih, Edis, sudah ya, makasih sudah pengakuan selesai lu kita. ya. Trivios, Edis. Apa lagi? Ya udah, thank you sama Sama saya gimana? Sama saya. Sekarang gantian sama saya. Kandayonat. Berani? Ya. Sama saya gimana? Sama saya gimana? Berani Sebenarnya nggak? begini. Sebenarnya begini. Enggak, sama aku berani apa enggak? Ayo, sekarang Goldian ganti moderator. Sama Goldian aku. udah nyerah ya. Goldian Ya, babak Goldian, moderator Goldian. Timer, nggak terima Goldian. dengan babak belurnya Goldian. Goldian moderator. Nggak terima. Dia tidak terima dengan babak belurnya Goldian. Dirinya tidak terima. Mana ada babak belur? Goldian udah bagus kok. Nggak bisa ngitung. Goldian udah bagus kok. Satu rob tambah satu rob berapa rob? Satu rob tambah satu rob berapa rob? Satu rob Udah tambah nggak? satu rob ada berapa rob? Gimana? Kita ini bukan berbicara gini. Kebenaran itu bukan soal berapa Tuhan, berapa rob. Makasih ya, ada 3 Tuhanmu. Kebenaran itu bukan soal berapa rob Ya, atau berapa kebenarannya Tuhan, ada 3 tapi Tuhanmu. kebenaran itu soal siapa yang kamu jadikan sebagai Tuhan, siapa yang kamu jadikan rob itu. Kalau yang kamu jadikan sebagai rob itu Muhammad sama Allah, ya udah kau kan neraka. Gimana? Edis, thank you pengakuannya 3 Tuhanmu 3. Jadi intinya kita itu jangan ikut narasinya orang Islam. Kalau narasinya orang Islam, asal Tuhannya satu masuk surga. Mau batu kayak Tuhannya masuk surga. Yang penting jumlahnya satu. Makasih Edis, Tuhanmu 3. Gimana? Gimana? Makasih Tuhanmu 3. Ya nggak masalah. Tuhanmu aja 2 kok gimana? Robmu aja 2 kok masalah. Ini direkam Tuhanmu 3. Rekam dan bagikan. Bila perlu dipotong-potong. Kayak nggak tahu kerjaan kalian aja. Ya. Tuhanmu 3 Tuhannya. Rob kalian berapa? Allah, 1. Rabbul Alamin. Nah, Amin. tiba-tiba Muhammad tidak jadi rob lagi. Tanya, donat kita berapa? Kalian, Muhammad itu pensiun nggak jadi 1. rob? Nggak ada. Edis, Sebentar, saya ngomong sama Goldian. Muhammad tuh pernah Boleh, pensiun jadi rob nggak? Nggak pernah. Sampai hari ini masih jadi rob. Sampai hari ini masih jadi rob. Islam. Oh, kalau Rabbul Alamin. Iya. Sebentar, saya tanya. Pernahkah Muhammad berhenti jadi robnya umat Islam? Nabi Muhammad bukan Rob. Nah, sekarang enggak kan? Kadang-kadang rob, kadang-kadang bukan rob. Makanya saya bilang Muhammad ini robnya on off, ada saklarnya. Udahlah, sekarang gini, kita ini jangan berbicara bagaimana keberadaan Tuhan, enggak. Kita ini berbicara siapa yang benar itu Tuhan yang mana? Yang Yesus, Bapa dan Roh Kudus atau Rob yang ada di negeri Mekah. Itu kita berbicara mengenai itu. Gimana? Benar, Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh Gimana? manusia. Lo Tuhan yang digantung itu kalian. Sekarang saya tanya, apa yang ada di atas masjid? Sebentar. Sebentar, Goldian. Apa yang ada di kubah masjid, di atas masjid? Yang ada di kubah masjid, Iya. kayu bangunan. Enggak, tulisannya begini tuh. Apa itu? Sebentar, nih, sebentar ya. Saya tunjukkan bahwa Tuhan kalian itu masih digantung sampai sekarang. Sebentar. Tuhan kalian masih digantung sampai sekarang. Oh, kabur. Kalian mau coba berdiskusi dengan saya. Sekarang saya tanya, ini Allah bukan? Allah, Oke, kamu lihat ini digantung di kubah masjid nggak? itu lafaz. Iya sudah. Iya, lafaz ini melambangkan pemilik namanya nggak? Lafaz itu kita mengagumkan lafaz Ya, Allah. iya kan bisa mana-mana kan. Tapi lafaz itu bukan Tuhan kita, Edis. Udahlah, Goldian. Oke, ini Allah bukan? Lafaz itu ada Iya, awal. iya, ini Allah bukan? Tuhan kan lafaz Allah. Oke, ini Allah bukan? Itu lafaz Allah. Ya, lafaz Allah ini melambangkan Allah bukan? Oh, sejak kapan lafaz Allah? Udahlah, Goldian. Udahlah. Oke, Udahlah, gue. Yesus Gini, digantung sama hansip seandainya gini Goldian, seandainya Itu apa? Yesus, sebentar gue, kita bicara dewasa ya. Seandainya Yesus tidak bangkit,
masih di kuburan, saya nggak usah jadi orang Kristen. Saya murtad aja saya jadi orang Kristen. Nggak usah. Karena apa? Saya menuhankan orang mati di kuburan. Sama seperti kalian orang Islam. Ayo debat sama saya, Dis. Gimana? Oke, Dek, Nandar Goldian, mengakui. Sebentar. kita gantian. Sebentar. Nandar mengakui nggak Muhammad itu Ya. Rob? Tidak. Goldian mengakui Tidak Muhammad Rob. ada. Oke, sebentar gini. Ketika Oke, zaman sebentar, oke. Goldian. Giliran saya sama Nandar sekarang. Ya. Gini. Ya, baik. Oke, sama aku. Oke, ketika Daman Al-Mantiki mengakui bahwa Muhammad itu Rob, apakah dia sesat? Daman bukan rujukan kami. Enggak, saya mau tanya, dia Daman sesat itu bukan nggak? rujukan kami. Berarti dia sesat nggak? Ya, nggak masalah sesat menyesatkan, di dalam Islam itu ada fatwa MUI. Ayo, sekarang saya tanya. Berat, saudara. Edis, sekarang saya tanya. Goldian, kita perhatikan ya. Aduh. Sekarang tunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis kalau Nabi Muhammad adalah Rob. Tunjukkan. Oke, pengertian Rob apa dulu? Pengertian Rob apa dulu? Pengertian Rob, Ya. penguasa. Oke, Muhammad itu penguasa nggak? Bukan penguasa. Apa penguasa itu? Penguasa alam semesta ada. Apa penguasa itu? Apa penguasa? Sekarang gini, tunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis ada kata Kalau Rob. Muhammad bukan penguasa. Untuk Nabi Muhammad. Oke, kalau Loh, Muhammad ngomong. bukan penguasa Nabi Muhammad. Kalau Muhammad Makanya ngomong saya kepada, bilang. sebentar dulu. Ketika Muhammad ngomong kepada umat Iya. Muslim, umat Muslim belok kanan, wajib nggak kalian? Dia belok kanan. Di mana belok kanan? Semisal. Makanya pakai dalil, Muhammad pakai dalil. memerintahkan. Aku bilang juga pakai dalil. Oke, Di mana? Muhammad memerintahkan Gantian kita umat gantian. Muslim Suaramu kalah, pakai- Dis. Suaramu kalah. Suaramu kalah. Oke, Pertanyaan coba saya. dimatikan dulu mikrofonnya. Pertanyaan saya. Sebentar. Enggak, pertanyaan saya gini. Enggak, Gini, pertanyaan Nanda, saya satu. Kamu saya keluarin. Pertanyaan kamu saya cuma pakai satu. Pembesar suara. Loh, tuh kan kabur. Oke, Kalau baik, sama kita saya kabur. keluarkan ya, kita Ntar dulu. keluarkan. Dia pakai pembesar Kabur, suara. Dia pakai Takut, pembesar suara. takut, Udah, kamu pakai pembesar suara di luar. Kalau pakai pembesar suara di luar, kalau berani ayo, nggak usah pakai pembesar suara. Ayo, silakan Goldian, nyalakan kamera. Yuk. Bukan takut, dia pakai pembesar suara. Kalau saya pakai pembesar suara juga, yang ada orang bising nanti. Bukan diskusi jatuhnya. Ya udah pakai timer, aku moderatornya, berani nggak? Gini Goldian. Sekarang kita ini, kalian kan mempermasalahkan, berarti Tuhan kalian ada berapa? Rob kalian ada berapa? Loh Goldian, kenapa kamu mempermasalahkan Rob kami ada 3, sementara Rob kamu ada 2? Ayo, coba. Yang Kristen gak usah juga lah belak-belit kalau ditanya muter-muter. Yesus Tuhan, iya. Bapak Tuhan, dengar dulu, dengar. Nih, ini saya mau ngomong sama teman-teman saya orang Kristen. Yesus Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Bapak Tuhan, berarti ada berapa? 3, jawab 3. Masalahnya itu bukan soal berapa, masalahnya itu yang mana yang ketika kamu menuhankan yang mana yang benar itu. Masalahnya kalau kamu tidak menuhankan Bapa, Putra dan Roh Kudus, kamu tidak berada di jalan yang benar. Masalahnya untuk berada di jalan yang benar, kamu harus menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhanmu. Kamu harus menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu. Kamu harus menjadikan Bapa sebagai Tuhanmu. Itu baru kamu berada di jalan yang benar. Nah, kalau kamu menjadikan Allah sebagai Tuhanmu, Muhammad sebagai Tuhanmu, berarti kamu berada di jalan yang sesat. Itu masalahnya. Oh, aku muter-muter. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Dan kiranya banyak yang tersadarkan, khususnya saudara kita para polemikus muslim ini, yang selalu berdalih dan selalu berpolemik terkait kebenaran Alkitab teman-teman ya. Nah teman-teman, seperti apa yang kita saksikan dari diskusi mereka, dan ini topiknya yang tidak pernah kelar dan mereka tidak bisa menjawab, selalu muter-muter jawaban ketika dipertanyakan bahwa mereka itu memiliki 2 Rob atau 2 Tuhan atau 2 Tuhan teman-teman ya. Tetapi begitu gamblangnya mereka untuk menuduh kekristenan memiliki 3 Tuhan teman-teman. Nah teman-teman, artinya bahwa mereka tidak menyadari juga bahwa mereka sedang menyembah 2 Tuhan, menuhankan 2 oknum juga teman-teman ya. Dan kita
kita sudah bisa membuktikan lewat video ini tadi bahwa ketika dipertanyakan tentang hal itu kepada mereka, maka mereka berbelat-belit, dan itulah sebabnya di mana-mana mereka untuk berdiskusi, mereka selalu tidak bisa maju selangkah untuk bisa berpikir. Sebenarnya Edis di sini untuk mengajak mereka berpikir supaya mereka bisa memahami, bisa menyadari bahwa ternyata mereka pun itu memiliki dua rob atau dua Tuhan. Nah teman-teman, bagaimana dengan kita yang dimana tadi Edis itu mengatakan bahwa ya tiga, yang dalam arti ya kita percaya Allah Tritunggal, yang dimana baik Roh Kudus maupun Allah Bapa maupun Yesus itu sebenarnya itu merupakan satu otoritas kealahan, teman-teman. Karena kita percaya bahwa Allah Tritunggal adalah tiga pribadi dalam satu hakikat kealahan. Maka ketika firman itu diutus jadi manusia, menambahkan kodrat sebagai manusia sesuai dengan Filipi 2 ayat 6 sampai 11, di sana dikatakan yang walaupun dia setara dengan Allah, firman ini yang setara, yang dimana dia adalah prostonteon, yang dimana dia memiliki ousia, memiliki hakikat kealahan, tetapi dia menambahkan kodrat manusia, datang untuk merendahkan diri. Dia mengambil rupa seorang hamba, dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Nah itu clear semua teman-teman, apa yang tercatat dalam Alkitab itu secara sistematik.